Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN yang ingin belajar tentang bagaimana peraturan terkait pengembangan kompetensi ASN, mari belajar bersama saya. Dasar hukum dari pengembangan kompetensi yaitu pertama Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, selanjutnya PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang telah diperbaharui oleh PP 17 tahun 2020, selanjutnya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, selanjutnya Permenpan RB 38 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Nah, ini jenis standar kompetensi ASN. Yang pertama, standar kompetensi jabatan teknis, standar kompetensi jabatan manajerial, standar kompetensi jabatan sosial kultural. Nah, tim penyusun kompetensi teknis itu, kamus kompetensi disusun oleh KLD yang menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu ya, yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga. Susunan tim yaitu pertama ketua merencanakan penyusunan kamus kompetensi teknis, mengarahkan dan membimbing kepada anggota tim dan mengkoordinasikan proses penyusunan dan penyampaian hasil penyusunan kamus kompetensi kepada PPK. Sekretaris yaitu tugasnya menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi kegiatan, mempersiapkan tugas kesekretariatan, memberikan dukungan administrasi, sarana perlengkapan dan pembiayaan. Selanjutnya, anggota mengumpulkan dan mengolah seluruh data informasi, melakukan wawancara dengan pihak pemangku jabatan, melakukan diskusi, merumuskan kamus kompetensi teknis, dan menyempurnakan berdasarkan pembahasan dengan pihak terkait. Syarat tim penyusun kamus kompetensi jabatan yaitu PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, telah mengikuti bimbingan teknis, memiliki pengetahuan mendalam tentang urusan pemerintahan, dan memiliki pengetahuan terhadap tugas fungsi organisasi yang dirumuskan. Nah, apa saja yang harus diidentifikasikan kompetensi? Yang pertama, menentukan nama jabatan yang akan diidentifikasi. Yang kedua, menuangkan ikhtisar jabatan. Yang ketiga, menganalisis setiap uraian tugas yang memerlukan kompetensi teknis. Yang keempat, menganalisis jenis kompetensi teknis yang diperlukan untuk masing-masing jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang mengacu pada kamus kompetensi teknis yang sudah disusun dan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga dengan mencocokkan hasil kerja output atau outcome yang dihasilkan atau yang seharusnya dihasilkan oleh jabatan dengan kamus kompetensi teknis dan indikator perilakunya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menetapkan level kompetensi teknis yang diperlukan oleh suatu jabatan sesuai dengan uraian tugas dan hasil kerja atau output atau outcome dari jabatan. Selanjutnya, menyusun persyaratan jabatan. Yang pertama, persyaratan jabatan yang dicantumkan dalam standar kompetensi jabatan minimal berupa 1. Pangkat, 2. Kualifikasi pendidikan, 3. Jenis pelatihan, 4. Ukuran kinerja jabatan, 5. Pengalaman kerja. Nah, kualifikasi pendidikan itu syarat pendidikan yang dirumuskan minimal SLTA ya, sampai S2. Lalu bidang studi yang relevan dengan tugas teknis yang sesuai dengan jabatannya. Yang ketiga, jenis pelatihan. Yang keempat, pengalaman kerja. Kelima, pangkat. 6. Ukuran kinerja jabatan. 7. Mengelompokkan persyaratan kompetensi dalam 3 kategori, mutlak, penting, atau perlu. Yang kelima, konsep standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dirumuskan sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, ini validasi standar kompetensi dan persyaratan jabatan. Yang pertama, diperlukan konfirmasi pada pihak terkait yaitu atasan pemegang jabatan. Yang kedua, sesuaikan dengan rumusan standar kompetensi dengan uraian jabatan dan pekerjaan dari jabatan yang ditetapkan. Yang ketiga, cari cara validasi yaitu memperhatikan sesuaian dan keterkaitan antar ikhtisar jabatan atau uraian tugas terhadap standar kompetensi dan kategori kompetensi. Lalu hasil penyempurnaan standar kompetensi disusun dalam dokumen file yang dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi. Nah, ini penetapan standar kompetensi jabatan ya. Disusun dan disampaikan kepada Menpan RB melalui website Menpan atau elektronik kompetensi. Nah, Kemenpan RB melakukan pembahasan standar kompetensi dengan mengundang instansi pengusul atau instansi penyelenggara urusan pemerintahan yang relevan, para ahli terkait, dan instansi pengguna yang relevan. Selanjutnya, hasil pembahasan standar kompetensi jabatan ditetapkan oleh Menpan, diregistrasi, serta diberikan nomor kode jabatan. Nah, standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Menpan itu diinformasikan melalui surat media informasi lainnya agar dapat digunakan secara nasional. Nah, ini kode standar kompetensi jabatan ya. Setiap jabatan yang ditetapkan oleh menteri diberikan kode standar kompetensi. Misalnya kode standar kompetensi jabatan terdiri dari 12 digit dengan urutan berikut.
Yang satu untuk pengenal kelompok jabatan, digit 2, 2 digit berikutnya melakukan angka pengenal 6 digit jenis urusan pemerintahan dan 3 digit nomor urut jabatan. Jadi pemberian kode standar kompetensi jabatan itu dilakukan oleh tim penyusun standar kompetensi jabatan di Menpan RB. Nah, komponen kompetensi manajerial yaitu pertama integritas, 2 kerjasama, 3 komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri orang lain, 7 mengelola perubahan, dan 8 pengambilan keputusan. Komponen kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Nah, kita langsung ke latihan soalnya ya. Nomor 1, di bawah ini salah satu jenis standar kompetensi ASN yaitu A. Standar kompetensi jabatan struktural, B. Jabatan pengawas, C. Jabatan administrator, D. Jabatan sosial kultural, dan E. Standar kompetensi jabatan fungsional. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, maksudnya kecuali ya. Jabatan standar kompetensi sosial kultural, atau bukan kecuali, maksudnya jabatan standar kompetensi sosial kultural itu Permenpan 38 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi ASN, bahwa jenis standar kompetensi ASN ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Selanjutnya nomor 2, susunan tim penyusunan standar kompetensi ASN. Pertama, ketua, sekretaris anggota. Yang B, ketua, wakil ketua anggota. C, ketua anggota tim 1 atau tim 2, D, ketua, wakil ketua, sekretaris anggota, dan E, ketua, sekretaris, wakil sekretaris. Jawaban yang paling tepat adalah A, ketua, sekretaris, dan anggota. Jadi sesuai dengan Permen 438 2017 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi ASN, bahwa jenis standar kompetensi ASN susunan itu ada ketua, sekretaris, dan anggota. Oke, selanjutnya syarat tim penyusun standar kompetensi ASN adalah kecuali PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, atau fungsional yang menangani pengelolaan jabatan, standarisasi jabatan. B, telah mengikuti BIMTEK. C, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang urusan pemerintahan. D, memiliki pengetahuan terhadap tugas fungsi organisasi. Dan E, memiliki kompetensi jabatan struktural. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, memiliki kompetensi jabatan struktural ya. Sesuai dengan Permen 438 itu, pedoman penyusun standar yaitu PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau pelaksana. Telah mengikuti BIMTEK, memiliki pengetahuan mendalam urusan kompetensi teknis, dan memiliki pengetahuan terhadap tugas fungsi organisasinya. Soal nomor 4, persyaratan jabatan yang dicantumkan dalam standar kompetensi jabatan minimal yaitu kecuali A, pangkat, B, kualifikasi pendidikan, C, jenis pelatihan, D, ukuran kinerja jabatan, E, pengalaman riwayat jabatan. Jawaban yang paling tepat adalah E, pengalaman riwayat jabatan ya. Jadi sesuai dengan Permen 438 tahun 2017 bahwa pedoman syarat jabatan yang dicantumkan dalam standar kompetensi minimal pangkat, kualifikasi pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja jabatan, dan pengalaman kerja. Soal nomor 5, jenis kompetensi manajerial bagi ASN yaitu kecuali A, integritas, B, kerjasama, C, komunikasi, D, orientasi pada hasil, E, perekat bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali E, perekat bangsa ya. Jadi sesuai dengan Permen 38 2017, jenis standar kompetensi harus integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dan mengelola perubahan. Jika ingin materi ini, silakan follow akun TikTok saya dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.